Ketika my friends itu menggunakan analisanya fundamental, nggak bisa kita bilang sekarang besok naik. Bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi beberapa bulan baru terefleksi, atau mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Tapi balik lagi my friends, kalau saham itu mengalami penurunan 20-30% dari titik tertinggi setelah rally atau naik signifikan ratusan persen, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya di saham konglomerasi, saham yang melakukan corporate action, itu tergolongnya koreksi sehat. Jadi nggak perlu terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dikhawatirkan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apakah narasinya itu masih on track atau tidak. Sekarang kita bahas dari risiko kalau seandainya nih, kan saat ini kan yang menjadi katalis yang diinginkan banyak orang adalah anak perusahaannya Mtek itu Superbank itu melakukan IPO kan. Kalau seandainya jadwalnya belum rilis, belum ada kepastian, apakah ini ada suatu hal yang harus dikhawatirkan atau tidak gitu. Kalau jadwal IP-nya mundur atau mungkin nggak jadi lah, kita ngomong seperti itu gitu my friend, nggak jadi tahun ini gitu. Kira-kira katalisnya akan seperti apa? Yang my friend harus perhatikan adalah apakah dari sisi fundamentalnya kinerjanya si Superbank itu kinerjanya itu terus mengalami peningkatan atau tidak, dan dari sisi globalnya itu mendukung atau tidak. Tadi seperti yang saya bilang, dari sisi globalnya sudah mendukung, ketika arah pemangkasan suku bunga itu terus berlanjut, artinya emiten-emiten yang memang memiliki hutang besar, yang lagi ekspansinya agresif, yang memang terkorelasi dengan teknologi tapi cash flow-nya terus membaik, itu adalah emiten-emiten yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut. Kita udah lihat lah beberapa saham yang berhubungan dengan tersebut ya, yang mengalami kenaikan secara signifikan. Nah, kalau ngelihat dari sisi kinerjanya pun untuk Superbank, kalau my friends buka ya di laporan keuangannya, ini bisa diakses sama publik ya, jadi my friends bisa cek di laporan keuangan yang terakhir di bulan September, ini menunjukkan bahwa tren performa positifnya itu masih on track ya, dari jumlah DPK-nya, dari jumlah pendapatan bunga bersih terus mengalami peningkatan. Terus juga kalau misalnya dilihat uh, beberapa matriksnya kalau my friend coba bandingin ya di bulan September sama di bulan Agustus itu terus mengalami peningkatan dari jumlah aset dan yang lainnya. Jadi kalau buat my friends yang memang menggunakan analisa fundamental terus juga melihat beberapa minggu terakhir sahamnya turun signifikan, itu sebenarnya bukan mengindikasikan bahwa oh fundamental sudah selesai. Enggak ya. Memang yang namanya saham itu ya wajar aja koreksi karena sudah rally yang sangat signifikan. Yang harus diperhatikan apakah narasinya masih on track atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah saat ini narasi untuk si Superman-nya masih bagus, masih on track? Jawabannya dilihat dari data per saat ini, jawabannya iya my friends. Baik dari sisi global maupun dari sisi si Superbank-nya itu sendiri. Nah, tinggal kalau mengenai masalah IPO kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja dulu nanti jadwalnya seperti apa. Jadi atau tidaknya. Itu disclaimer on ya my friends ya.